Bayangkan kamu terjebak dalam sebuah masalah yang besar. Rasanya seperti jalan buntu. Dan semua solusi yang kamu terapkan dan kamu coba tampak mustahil untuk berhasil. Tetapi, bagaimana jika ada cara baru untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang benar-benar berbeda? Buku The Art of Creative Thinking oleh Rod Judkins mungkin bisa menjadi kunci untuk membuka pikiranmu. Seringkali kita menjalani hidup ini dengan mode autopilot. Dan kita membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Seolah-olah semuanya sudah ada jalurnya sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi hambatan, kita menganggap bahwa batasan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan akibat dari itu, kita cenderung lebih rentan untuk menyerah dan menghindar dari masalah. Tanpa kita sadari, cara berpikir seperti ini membatasi diri kita. Kita seakan berada di sebuah pola hidup. Kita sudah mengikuti sebuah pola hidup yang seakan dan seolah menganggap bahwa semua sudah ditentukan. Dan kita cuma tinggal jalanin aja. Tetapi apakah jalan itu benar-benar tepat? Sebenarnya, hidup akan jauh lebih bermakna ketika kita bisa melewati batasan-batasan tersebut. Salah satunya adalah dengan membebaskan imajinasi kita. Imajinasi membuka ruang baru untuk kita agar kita bisa melihat pandangan-pandangan baru yang ada di pikiran kita sendiri. Dan hal tersebut dapat membebaskan kita, membuat kita leluasa dalam membuat keputusan yang lebih kreatif. Ketika kita berani berimajinasi, kita bukan hanya mengubah pola pikir kita, tetapi kita juga bisa mengubah pola hidup kita, pekerjaan kita, atau bahkan dunia di sekitar kita. Rod Judkins, penulis dari buku ini, berargumen bahwa kemampuan untuk berpikir kreatif bukan hanya dimiliki oleh orang-orang jenius ataupun hanya seniman, tetapi skill atau keterampilan ini dapat dikembangkan oleh seluruh individu yang ada. Buku ini menunjukkan banyak cara untuk kita dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif kita dengan strategi yang kita bisa praktekkan dan perubahan mindset dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa poin yang menarik yang bisa aku dapatkan dari buku ini. Yang pertama itu adalah feel inadequate. Pernah gak sih kalian kayak merasa bahwa diri kalian itu tidak cukup? Atau kalian tidak yakin dengan hasil pekerjaan kalian sendiri? Kalau kalian merasa seperti itu, tenang aja. Karena banyak juga orang-orang yang merasakan hal yang sama. Terutama untuk orang-orang yang bekerja di bidang kreatif. Pastinya mereka dituntut untuk memberikan ide-ide, untuk selalu memberikan ide-ide yang kreatif. Tetapi mereka juga tidak yakin dengan hasil dari pekerjaan mereka sendiri. Dan ironisnya, justru orang-orang yang merasa cukup, itu adalah orang-orang yang tidak menghasilkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Nah, Rod Judkins bilang dalam buku ini bahwa ngerasa gak cukup itu malah bisa jadi dorongan untuk kita terus berkembang. Dan ditambah lagi dengan passion kita terhadap bidang pekerjaan tersebut. Dan kedua hal tersebut akan menjadi formula yang sangat kuat untuk kita terus berkembang. Contohnya, John Lennon. Kita semua mungkin melihat dia sebagai pribadi yang sangat percaya diri. Tetapi, di balik itu semua, dia juga bergumul dengan rasa insecure. Bahkan, lagu Help itu muncul dari perasaan dia, kebingungan dia terhadap ketenaran The Beatles yang terjadi secara tiba-tiba. Menariknya, justru dari rasa perasaan tidak cukup itu, dia bisa menciptakan karya yang diingat sampai sekarang. Jadi jangan takut ketika kamu merasa tidak cukup. Karena mungkin saja hal-hal hebat muncul dari perasaan tersebut. Yang kedua adalah jadilah kreatif dalam situasi atau bidang yang biasanya kita anggap kita tidak membutuhkan kreativitas di dalamnya. Keterampilan kreatif bukan hanya dibutuhkan oleh seniman, desainer, ataupun musisi. Tetapi keterampilan kreativitas itu juga bisa diaplikasikan dalam bidang yang biasanya kita kira kita tidak membutuhkan kreativitas di dalamnya. Seperti misalkan hukum, akuntansi, ataupun ekonomi. Ada suatu cerita yang menurutku sangat menarik di dalam buku ini, yaitu adalah tentang seorang ekonom Amerika Serikat, Paul Samuelson, yang pada saat itu ditunjuk oleh Presiden John F. Kennedy
untuk menjadi penasehatnya. Dan pada tahun 1960, Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi. Dan Paul Samuelson memberikan rekomendasi yang cukup gila menurutku, yaitu dengan memotong pajak. Yang pada saat itu adalah sesuatu yang sangat berlawanan dengan promosi atau strategi promosi kampanye dari John F. Kennedy. Dan surprisingly, ternyata masalah ekonomi atau krisis ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu terselesaikan dengan baik. Dan ekonomi mereka kembali normal. Yang menarik, ide ini tidak muncul tiba-tiba. Samuelson ternyata sering membaca jurnal-jurnal medis. Dan dia juga belajar konsep fisika. Dia terinspirasi dari prinsip equilibrium di termodinamika dan menyampurkannya ke ekonomi. Jadi, ini nunjukin kepada kita bahwa kreativitas atau solusi itu tidak harus datang dari bidang kita saja. Kadang, justru dengan ngegabungin ide dari hobi kita atau minat kita, ide yang luar biasa bisa tercipta. Dan yang terakhir yang menurutku sangat menarik adalah, if it ain't broken, break it. Proses inovasi yang kita jalani sehari-harinya pasti jauh dari kata mulus. Dan pasti ada gangguan, kesulitan, dan hambatan yang terjadi di tengah jalan. Tetapi menurut buku ini, itu adalah letak serunya. Kesalahan, kemunduran, dan kegagalan justru membuat kita terus berpikir, terus eksplorasi, dan muncullah ide-ide baru. Kalau kita mengikuti pola yang sudah ada, ya hasil kita pasti bakal begitu-begitu saja. Tetapi coba kita lawan arusnya sedikit. Kita dorong batasan yang sudah ada. Misalnya, kamu sudah terbiasa membuat PPT yang rapi, bagus, dan menarik. Coba di selanjutnya kamu coba membuat PPT yang lebih simple. Yang font dari PPT tersebut adalah handwriting kamu sendiri. Memang, keluar dari zona nyaman kita terdengar sangat menyeramkan atau sangat meragukan. Tetapi justru disitulah kita bisa melihat pandangan-pandangan baru, sudut pandang baru, dan ide-ide baru agar sistem kita akan menjadi lebih baik. Dan intinya, kalau kamu lagi nyaman banget sama hasil yang kamu sudah lakukan berulang-ulang kali, mungkin itu adalah saatnya untuk kamu mencoba yang baru. Siapa tahu eksperimen kecilmu menjadi awal dari inovasi besar yang kamu tidak pernah duga. Jadi itulah teman-teman semua, sedikit insight dari buku The Art of Creative Thinking oleh Rod Judkins. Menurutku buku ini sangatlah menarik, pastinya. Dan buku ini berhasil membuka pandanganku terhadap cara kita untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan hidup, tantangan pekerjaan kita melalui keterampilan berpikir kreatif. Dan jika kalian berkeinginan untuk membeli buku ini, mungkin aku akan menaruh link di bawah ini untuk kalian akses membeli bukunya secara fisik maupun digital. Lalu, jika kalian merasa bahwa caraku melakukan review ini cukup menarik bagi kalian, feel free untuk melakukan komen dan like di bawah ini. Nama saya Muhammad Nofrius Basalamah. Terima kasih semua.